Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok B5 akan menjelaskan tentang tugas proyek sistem biomedis. Analisis sinyal jantung pada subjek perokok dan non-perokok yang disusun oleh Arif Misbahuddin, Ahmad Sohibul Wafa, Santri Pertiwalen. Adapun pembahasan yang presentasi kita bawakan, yang pertama itu pendahuluan, yang kedua pemrosesan sinyal, dan yang ketiga itu kesimpulan. Untuk yang pertama yaitu jantung dan mekanismenya, organ vital yang krusial dalam tubuh kita yaitu jantung yang bertanggung jawab untuk mengedarkan darah ke seluruh tubuh dengan struktur anatomi yang kompleks. Jantung terdiri dari 4 ruang, atrium dan ventricle, yang dipisahkan oleh septum. Atrium kanan kiri menerima darah bermuatan oksigen dari paru-paru, sementara atrium kanan menerima darah beroksigen rendah dari seluruh tubuh. Mekanisme kerja jantung melibatkan tahapan ritmik di mana ventrikel kiri memompa darah kaya oksigen ke dalam aorta untuk didistribusikan ke seluruh tubuh, dan ventrikel kanan mengirimkan darah beroksigen rendah ke paru-paru. Deteksi aktivitas jantung dapat dilakukan melalui sistem kelistrikan dengan EKG dan suara jantung dengan stetoskop. Untuk yang kedua yaitu elektrokardiografi. Elektrokardiografi adalah sebuah metode evaluasi kesehatan jantung yang mengukur dan mengevaluasi aktivitas kelistrikan di dalam organ jantung. Jantung sebagai motor utama peredaran darah beroperasi berkat konduksi sinyal listrik alami yang memicu kontraksi otot dan detak jantung. EKG memiliki peran penting dalam mendeteksi kondisi normal atau ketidaknormalan detak jantung seseorang. Selama setiap detak, gelombang listrik mengalir melalui jantung, merangsang kontraksi otot, dan memompa darah. Tes EKG dapat mengidentifikasi gangguan atau penyakit jantung dengan menganalisis aktivitas kelistrikan. Dokter dapat menggunakan hasil EKG untuk memastikan dengan menegakkan diagnosis. Menjadi tes Menjadikan tes ini sebagai langkah diagnostik kritis dalam pemantauan dan perawatan kesehatan jantung. Gambar di bawah memperlihatkan gelombang PQRST yang mempresentasikan aktivitas listrik jantung, memberikan dokter parameter penting untuk mengevaluasi kesehatan jantung seseorang. Dan yang ketiga yaitu stetoskop elektronik. Stetoskop elektronik sebuah perangkat medis inovatif yang digunakan untuk pemeriksaan jantung dan paru-paru pasien. Stetoskop ini tidak hanya mendengarkan, tetapi juga merekam suara dan menghasilkan output audio visual melalui teknologi digital. Transformasi energi suara menjadi energi listrik memungkinkan stetoskop elektronik memberikan suara yang lebih jelas dan rinci. Gambar di samping memvisualisasikan bentuk perangkat ini yang telah menjadikan elemen kunci dalam praktik medis modern. Kelebihan stetoskop elektronik melibatkan rekaman suara, output audio dan visual, serta fitur peningkatan suara yang memberikan kemudahan dalam pemrosesan diagnosis. Namun, seperti halnya inovasi lainnya, perangkat ini juga memiliki beberapa kelemahan, termasuk harga yang lebih tinggi dan ketergantungan pada sumber daya listrik. Meskipun demikian, pemahaman mendalam tentang stetoskop elektronik menjadikan kunci untuk mengoptimalkan penggunaannya dalam praktik medis sehari-hari. Yang ketiga yaitu HRV analisis merupakan pedoman universal dalam mengukur, menginterpretasi, dan menganalisis sistem EKG. HRV menjadi kunci mendalam memahami kompleksitas informasi yang terdapat dalam sinyal EKG. Dengan menggunakan metode pencarian yang melibatkan domain waktu, frekuensi, serta analisis pola ritme seperti spektrum waktu, frekuensi, dan metode non-linear. Penelitian ini fokus pada metode HRV dalam domain waktu statistik yang mencakup
parameter-parameter vital seperti interval RR, rata-rata interval, jangkauan standar, deviasi NN50, dan PNN50. Setiap parameter memberikan gambaran tentang variasi detak jantung dan kesehatan jantung secara keseluruhan. Durasi perekaman EKG yang dapat dilakukan selama 24 jam atau singkat selama 5 menit. Memainkan peran penting dalam memperoleh nilai HRV yang akurat. Gambar di bawah memberikan ilustrasi visual tentang variabilitas detak jantung yang akan kita eksplorasi lebih lanjut dalam konteks nilai standar untuk interval RR, heart rate, dan parameter HRV lainnya sebagai referensi dalam menilai keadaan normal dan abnormal pada pasien. Selanjutnya, untuk alur pemrosesan sinyal pada penelitian ini adalah dimulai dari perekaman data, pemrosesan sinyal, hasil, dan analisis. Lanjut. Nah, untuk perekaman data sendiri, kita memiliki kriteria untuk subjeknya, yaitu perokok dan perokok yang memiliki usia 20-25 tahun, dan dalam kurun waktu 12 jam, subjek tersebut tidak boleh mengkonsumsi kafein sama sekali. Selain itu, subjek harus beristirahat dengan cukup. Lanjut. Nah, untuk perekaman data sendiri, kita memiliki alur dari pertama adalah subjek. Subjek tersebut akan dilakukan perekaman dengan dua alat sekaligus, yaitu ATIS dan juga stetoskop elektronik. Proses perekaman ini dilakukan secara simultan, di mana akan diambil data selama 1 menit. Setelah itu, data hasil perekamannya akan diolah dengan program Python yang akan disampaikan di selanjutnya. Lanjut. Nah, setelah data tadi didapatkan, data tersebut akan di pre-processing data. Dalam proses ini akan dilakukan penggabungan data. Alasan penggabungan data di sini adalah karena untuk melakukan HRV analisis, minimal data yang dapat dianalisis adalah 5 menit perekaman. Sedangkan yang kita lakukan tadi hanya 1 menit, sehingga perlu kita gabungkan data yang kita dapatkan tadi. Setelah itu, kita perlu memvalidasi data tersebut. Apakah data itu benar atau salah, yaitu membentuk kayak jika sinyal EKG membentuk sinyal gelombang PQRST, dan jika sinyal suara jantung membentuk S1 dan S2. Selanjutnya akan dilakukan filtering. Filtering sendiri di sini akan menggunakan dual band pass filtering untuk melakukan pemotongan pada sinyal agar lebih bagus dan terhindar dari noise. Selanjutnya, setelah sinyal difilter akan dilakukan deteksi air peak. Nah, deteksi air peak sendiri di sini terbilang sangat fatal ya jika ada kesalahan. Soalnya jika ada kesalahan akan mempengaruhi semua hasilnya. Setelah itu, setelah semua air peak-nya dideteksi dengan benar akan dilakukan perhitungan error intervalnya. Nah, error interval sendiri tergantung dari penentuan air peak-nya. Setelah itu, berdasarkan nilai error interval akan dilakukan validasi akhir dengan menentukan nilai head rate, RMSSD, SDDN, dan head rate-nya. Lanjut. Nah, berikut setelah data tadi diproses, dapatkan hasil seperti ini. Dapat dilihat ada dua data dari sinyal perokok dan non-perokok. Setelah dilakukan deteksi air peak dari sinyal EKG tersebut, didapatkan hasil bahwa heart rate dari seorang perokok adalah 77 bpm, sedangkan pada non-perokok adalah 72 bpm. Apabila kita lihat lagi di error intervalnya, rata-ratanya menunjukkan bahwa nilainya masih tergolong aman, yaitu standarnya adalah 0,6 sampai 1,2. Dan untuk nilai lainnya tergolong masih aman. Lanjut. Nah, sedangkan ini adalah data dari hasil analisis sinyal stetoskop elektronik, di mana sinyalnya sedikit lebih berbeda dari sinyal EKG, di mana sinyalnya lebih tidak stabil. Namun untuk hasil akhirnya setelah dilakukan deteksi air peak, ternyata hasilnya sama dan tidak jauh berbeda. Lanjut. Selanjutnya ada analisis. Berdasarkan hasil yang telah didapatkan, jumlah heart rate dari seorang perokok jauh lebih besar daripada seorang non-perokok, di mana untuk perokok sendiri memiliki heart rate
BPM, sedangkan non-perokok heart-nya 72 BPM. Berdasarkan kedua hasil tersebut, meskipun subjek perokok memiliki nilai heart rate yang lebih besar, nilai masih berdasarkan pada nilai wajar heart orang dewasa, yaitu antara 60 sampai 70 BPM. Selain itu, hasil yang diberikan oleh data hasil perekaman stetoskop dan etis hanya memiliki perbedaan yang kecil dan tidak terlalu signifikan, sehingga dapat dikatakan kedua alat ini saling berhubungan di mana hasil dari etis merupakan nilai aktualnya, karena sinyalnya yang lebih stabil, sedangkan hasil dari stetoskop adalah hasil perhitungan atau estimasi nilai lainnya. Kesimpulannya yaitu dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan stetoskop, kita dapat mendeteksi aktivitas jantung dari seorang dengan baik. Meskipun diperlukan proses pengambilan data yang benar, karena data stetoskop sangat sensitif terhadap gangguan yang berasal dari eksternal. Demikian presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.